Halo semuanya, selamat datang di obrolan kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng informasi seputar ancaman diam-diam yang ternyata ngintai di balik gaya hidup modern kita yang super sibuk. Ya, kita ngomongin soal ginjal, organ seukuran kepalan tangan yang bener-bener kerja non-stop sebagai sistem penyaring utama di tubuh kita. Sayangnya, sering banget organ ini rusak gara-gara rutinitas yang kita anggap wajar. Yuk, langsung aja kita bedah lebih dalam. Coba deh ingat-ingat lagi, hari ini aja udah berapa kali kamu nunda ke toilet gara-gara nyangkut di meeting? Atau sekedar malas gerak dari kursi karena tanggung ngejar deadline? Jujur aja, kita semua pasti pernah kayak gitu kan? Mentingin kerjaan di atas alarm alami tubuh. Tapi tahu gak sih, tindakan yang kelihatannya super sepele ini tuh sebenarnya langkah pertama kita ngerusak sistem penyaringan internal kita sendiri tanpa sadar. Nah, angka 400 sampai 600 ml ini penting banget buat diingat. Menurut data klinis, itu adalah kapasitas maksimal kandung kemih orang dewasa yang normal. Coba bayangin kandung kemih kamu tuh kayak balon air. Kalau kamu terus-terusan nyuekin sinyal tubuh buat pipis, sama aja kamu lagi mompa tekanan internal yang berlebihan dan bahaya banget ke dalam organ tersebut. Terus, apa yang terjadi kalau kamu nahan pipis kelamaan, apalagi sampai lebih dari 6 jam? Ada satu kondisi klinis namanya vesicoureteral flux. Sederhananya, tekanan dari urin yang numpuk itu bakal maksa cairan beracun ngalir mundur. Bayangin, dari kandung kemih naik lagi ke ginjal. Makanya, data nunjukin kalau kebiasaan ini bisa ningkatin resiko infeksi saluran kemih sampai 2,5 kali lipat. Ginjal kamu ibarat dipaksa berendam di genangan limbahnya sendiri. Gila kan? Bagian 1, pelaku tanpa dosa. Ini nih beberapa kebiasaan harian yang sering kita normalisasi, padahal perlahan-lahan bunuh ginjal kita. Gini, ginjal kamu itu butuh banget bahan bakar buat ngebilas racun. Dan satu-satunya bahan bakar yang paling benar, itu cuma air putih biasa. Tapi prakteknya, di tengah gaya hidup serba cepet, banyak dari kita yang malah bertahan hidup pakai es kopi susu yang manis-manis atau soda. Minuman kayak gini tuh sama sekali nggak bisa gantiin air putih. Asupan gula dan kafein yang tinggi justru bikin dehidrasi dan maksa ginjal kerja ekstra keras buat nyaring urin yang peket banget. Jadi, aturannya jelas ya, buat orang dewasa muda yang sehat butuh sekitar 1,5 sampai 2 liter air putih setiap hari. Itu kira-kira 18 standar. Kenapa ini wajib hukumnya? Karena pas tubuh kita kekurangan cairan, urin jadi terlalu pekat. Akibatnya, zat-zat sisa kayak kalsium atau asam urat bakal gampang banget ngendap, jadi kristal, dan parahnya berubah jadi batu ginjal. Dan kalau kamu belum pernah tahu rasanya kena batu ginjal, mending jangan sampai deh, itu sakitnya luar biasa. Oke, sekarang kita ngomongin obat pereda nyeri atau NSAID, kayak ibuprofen. Kalau lagi stres kerja, terus tiba-tiba sakit kepala, kita sering banget kan asal telan obat ini. Emang sih sakit kepalanya hilang, soalnya obat ini ngehambat enzim yang bikin nyeri. Tapi masalahnya, enzim itu, alias prostaglandin, juga punya tugas penting buat ngejaga aliran darah yang sehat ke ginjal kamu. Kalau diminum terus-terusan tanpa resep dokter, kamu literally bikin ginjal kamu kelaparan karena kekurangan darah segar, yang ujung-ujungnya bisa memicu cedera ginjal akut. Ditambah lagi nih ya, kalau kita urutkan kebiasaan lain yang sering rusak ginjal, daftarnya lumayan panjang. Mulai dari kerjaan kantoran yang bikin kita duduk berjam-jam tanpa gerak, sering makan junk food yang tinggi banget natriumnya, sampai hobi makan daging merah berlebihan yang bikin asam darah naik, dan pastinya merokok. Kalau keseharian kamu isinya sebagian besar dari daftar barusan, wah, itu ibaratnya kamu lagi nyiptain badai yang sempurna buat ngancurin fungsi organ kamu sendiri. Nah, yang paling ngeri dari informasi ini tuh soal efek kerusakan yang berlipat ganda. Bayangin, menurut data kesehatan, orang yang sering minum alkohol berat ditambah punya kebiasaan merokok, risikonya buat kena gagal ginjal kronis itu meroket sampai 5 kali lipat. Ini tuh bukan cuma 1 ditambah 1 sama dengan 2. Merokok merusak pembuluh darah kecil di ginjal, terus alkohol ngasih stres tambahan yang parah di sel-selnya. Bener-bener kombinasi mematikan. Lanjut ke bagian 2, alarm senyap. Yuk kita kenali sinyal-sinyal peringatan bahaya dari tubuh yang sering kita remehin. Di tahap-tahap awal, kamu mungkin mikir, capek doang ini. Padahal udah cukup tidur tapi masih gampang capek, susah banget fokus pas kerja, atau mendadak sering insomnia. Tolong jangan diabaikan ya, ini bukan cuma efek kurang ngopi. Ini terjadi karena ginjal kamu tuh udah kewalahan nyaring darah. Alhasil, racun dan limbah metabolisme malah numpuk dan jalan-jalan bebas di aliran darah kamu. Secara nggak langsung, tubuh dan otak kamu lagi keracunan pelan-pelan. Sinyal darurat lainnya bisa berupa nafsu makan yang tiba-tiba hilang, atau kamu jadi sering kebangun tengah malam cuma buat bolak-balik ke toilet. Coba perhatiin juga waktu lagi pipis. Kalau urinnya kelihatan berbusa banget, itu tanda bahaya kalau protein yang harusnya ada di darah malah bocor keluar. Satu lagi, kalau kaki, tangan, atau muka kamu tiba-tiba bengkak tanpa sebab,
Itu artinya ginjal udah nggak sanggup lagi ngebuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Ada satu kutipan medis yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Gejala penyakit ginjal stadium awal sering diabaikan karena tampak sepele atau mirip banget sama masalah kesehatan ringan sehari-hari. Poin pentingnya di sini adalah, kamu nggak bisa nunggu sampai ngerasa sakit yang parah baru periksa ke dokter. Penyakit ginjal itu bergeraknya diam-diam. Dia nerusak dari dalam, dan sayangnya, pas gejalanya udah kerasa sakit banget, biasanya kerusakannya udah telanjur permanen. Oke, sekarang masuk ke bagian 3, rencana penyelamatan. Gimana caranya kita ngambil langkah pencegahan yang bisa langsung diterapin mulai hari ini? Kabar baiknya, cara ngehindarin cuci darah tuh sebenarnya simple banget kalau udah jadi kebiasaan. Pertama, pastikan target 2 liter air putih kamu terpenuhi tiap hari. Kedua, stop kebiasaan nahan pipis, langsung ke toilet aja kalau tubuh udah ngasih sinyal. Ketiga, lebih bijak kalau mau minum pereda nyeri, pakai dosis paling rendah buat waktu yang paling singkat aja. Dan terakhir, usahain luangin waktu 30 menit sehari buat gerak atau olahraga ringan, biar sirkulasi darah dan tekanan darah kamu tetap stabil. Terus, apa jadinya kalau peringatan-peringatan tadi tetap kamu cuekin? Kalau fungsi ginjal sampai anjlok, dokter nggak punya pilihan lain selain maksa kamu buat ngejalanin diet ketat khusus penyakit ginjal kronis. Kalau udah sampai di titik ini, kita udah nggak mikirin lagi makanan itu enak atau enggak. Ini murni strategi bertahan hidup ekstrim supaya sisa-sisa fungsi ginjal yang masih ada nggak makin hancur. Dari panduan medisnya aja udah kelihatan banget, hidup kamu bakal penuh pantangan. Bayangin, asupan garam dipangkas abis-abisan sampai di bawah 3 gram sehari. Minum air yang biasanya disuruh banyak-banyak, kini malah dibatasi ketat ngikutin jumlah urin kamu setiap hari biar cairan gak numpuk di tubuh. Terus protein, wah itu dibatasi banget buat neken produksi limbah urea yang bikin ginjal kerja makin berat. Kebebasan kamu buat jajan kuliner bener-bener hilang deh. Yang lebih bikin shock, dalam kondisi kayak gitu, makanan sehat sekalipun bisa berbalik jadi ancaman yang mematikan. Buat pasien ginjal kronis, makanan tinggi kalium yang biasanya kita anggap super sehat kayak bayam, pisang, dan alpukat, itu malah dilarang keras. Mereka terpaksa cuma boleh makan alternatif yang aman kayak apel, wortel, atau kubis. Kebayang gak sih gimana ribet dan stresnya tiap mau milih makanan? Pada akhirnya, kamu sendiri yang pegang kendali penuh atas sistem penyaringan alami di tubuh kamu. Jadi, sebelum obrolan kita hari ini selesai, saya mau nanya satu hal. Dari semua kebiasaan sibuk sehari-hari yang kita bahas tadi, kebiasaan mana yang bakal kamu stop hari ini juga demi nyelamatin ginjal kamu buat masa depan? Apakah kamu mau mulai berubah dari sekarang, atau nunggu sampai ginjal kamu sendiri yang maksa kamu buat berhenti secara permanen? Pikirin baik-baik ya, jangan lupa minum air putih, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.